Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Sundari dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya hipotensi untuk memenuhi tugas keperawatan kritis. Hipotensi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik berada di bawah 100 mmHg yang normalnya yaitu berkisar antara 110 mmHg sampai 120 mmHg. Lalu di dalam tubuh kita ada aorta, lalu aorta memiliki lorong-lorong yang bernama sinus aorta. Di sinus aorta memiliki baroreseptor yaitu baroreseptor. Baroreseptor ini merupakan suatu neuron aferen yang memberikan informasi kepada otak terkait gangguan TD di bawah 100 mmHg, tekanan darah di bawah 100 mmHg. Lalu di spinal cord ada NTS atau Nucleus tractus solitarius. Di dalam situ ada di dalam NTS ada 3 center yaitu center sel yaitu ada cardiac acceleration center yaitu saraf simpatik. Yang kedua ada vasomotor center yaitu saraf simpatik juga. Yang ketiga ada cardiac inhibitory center yaitu saraf parasimpatik. Itu semua adalah nervus vagus utama yang membawa ke saraf simpatik. Lalu secara luar, ketika membicarakan tekanan darah ada 3 hal, yaitu ada cardiac output atau CO, yang kedua ada resistensi. Untuk mengetahui cardiac output yaitu rumusnya N dikali SV, N itu nadi, yang SV itu stroke volume. Lalu untuk mengetahui resistensi ada 8N dikali 1 dibagi jari-jari R4. Lalu R itu dipengaruhi oleh nadi dan stroke volume. Lalu untuk mengetahui tekanan darah yaitu perhitungannya rumusnya adalah CO atau cardiac output dikali dengan resistensi. Lalu apa yang terjadi ketika tekanan darah rendah yaitu baroreseptor akan teraktivasi jika ada regangan pembuluh darah. Jika tekanan darah kurang dari 100, terjadi penurunan regangan dari pembuluh darah. Lalu informasi tersebut diterima oleh spinal cord. Lalu spinal cord akan menyuruh cardiac center dan vasomotor center untuk bekerja dan akan menstop cardiac inhibitory center. Lalu di torakal ada torakal 1 sampai 5 ada namanya ganglion dan paraganglion. Lalu otak cardiac center akan memberikan sinyal pada paraganglion, kemudian akan keluar memberikan perintah ke SA node, lalu ke AV node. Lalu ketika cardiac output bekerja pada AV node dan SA node, AV dan SA mempunyai reseptor yaitu B1-adrenergic receptor. Dia berkaitan dengan hormon norepinefrin. Norepinefrin akan menstimulus itu akan merangsang adenilat skilate, makanya disebut siklik AMP. Dia akan menstimulus protein, lalu dia akan merangsang gerbang kalsium, maka ada peningkatan kalsium yang berada di luar sel. Lalu SA dan FA node akan mengambil banyak ke AV node tersebut sehingga kalsium yang ada di dalam itu akan tinggi, memicu terjadinya kontraksi sehingga terjadi peningkatan nadi. Peningkatan kontraktilitas akan meningkatkan kontraksi dari jantung, peningkatan
Restrictorius volume akan meningkatkan SV dengan adanya peningkatan Ca atau kalsium di dalam sel miokard. Dia akan meningkatkan pelekatan aktin dan biotin, maka akan terjadi peningkatan kontraktilitas dan akan terjadi peningkatan SV. Lalu peningkatan SV akan meningkatkan cardiac output, lalu cardiac output meningkat, TD meningkat. Lalu di dalam tubuh kita itu ada medula adrenal dan sel kromafin. Ketika terangsang oleh preganglion change, maka akan merangsang medula adrenal yang akan mengeluarkan hormon norepinefrin dan epinefrin. Hormon epinefrin dan norepinefrin akan bekerja pada suatu pembuluh darah yang akan berkaitan dengan alpha-1 adrenergic receptor. Lalu dia akan membuat pembuluh darah tersebut berkonstriksi, maka akan terjadi penurunan radius. Lalu penurunan radius akan terjadi peningkatan resistensi. Peningkatan resistensi akan terjadi peningkatan tekanan darah. Lalu yang terjadi di ginjal ketika penurunan tekanan darah akan memberikan respon kepada sel glomerulus sehingga akan mengeluarkan hormon renin. Renin akan masuk melewati pembuluh darah lalu masuk ke dalam hati, lalu renin akan mengaktifkan angion yang dikeluarkan hati tersebut menjadi angion tensin 1. Lalu dia akan masuk ke pembuluh darah, lalu dia akan dioptimalkan kinerjanya, akan teraktivasi ke dalam jantung, lalu paru-paru. Di paru-paru akan dirubah menjadi angion tensi 2, lalu akan mengkontribusikan jantung dan fase dari darah. Kalau faro meningkat, maka radius menurun, resistensi meningkat, tekanan darah meningkat, lalu cardiac output meningkat. Lalu ketika tekanan darah rendah, maka ginjal akan mengubah angion tensin di bagian ginjal atas ada namanya protex yang akan mengeluarkan hormon aldosteron. Lalu di hipotalamus akan terjadi akan menyuruh sebagian anterior bekerja di ginjal. Lalu ADH berkaitan sehingga akan memasukkan STP mengaktifasi ATP. Lalu aquaporin tersebut akan membuat celah, maka akan meningkatkan ambiortolin dan meningkatkan extra volume, lalu akan meningkatkan cardiac output, lalu akan meningkatkan tekanan darah. Sekian penjelasan tentang hipotensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.